warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari PMR Wira Unit SMK Negeri 2 Tarakan. Perkenalkan, saya Amara Putri Sakila selaku pelaku pertama. Perkenalkan, nama saya Milda selaku pelaku kedua. Perkenalkan, saya Nadila Zara selaku pasien. Pertama-tama, apa itu PK? PK adalah perawatan keluarga yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri dengan menggunakan alat-alat seadanya dan berada di dalam rumah. Kemudian tujuan PK, pertama mempercepat proses penyembuhan, kedua mencegah penularan penyakit, ketiga membiasakan keluarga korban menerapkan keterampilan hidup sehat, dan yang terakhir memberikan rasa nyaman terhadap pasien. Kami akan menampilkan video tata cara mengganti spray dengan pasien berada di atas tempat tidur. Sebelum memakai APD, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Pertama, ambil sabun, usap kedua tangan, gosok punggung tangan dan sela-selanya, usap telapak tangan dan sela-selanya, gosok punggung tangan dengan cara mencuci, kemudian gosok ibu jari tangan dengan cara bergantian, kemudian gosok ujung kuku dengan cara diputar-putar di telapak tangan secara bergantian, kemudian bilas dengan air yang mengalir. Itulah tadi tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kring 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 kring. Ada apa Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Spray saya kotor, tolong bisa diganti. Baiklah Mbak, kami akan segera mengganti spray Mbak dengan yang baru dan benar. Tunggu sebentar ya. Sama-sama. Permisi Milda, bisa bantu saya untuk mengganti spray pasien? Baik, bisa ya, silakan. Adapun alat-alat yang kami gunakan untuk mengganti spray pasien, pertama ada selimut, ada spray, ada pelak, alas pelak, kemudian ada sarung bantal dan baskom yang kami gunakan untuk menaruh barang yang kotor. Kemudian APD yang kami gunakan, pertama ada sarung tangan latex, masker, dan yang terakhir adalah celemek. Pertama-tama APD yang kami gunakan pertama adalah ada sarung tangan latex, kedua ada masker, dan yang terakhir ada celemek. Letakkan semua alat-alat yang akan digunakan di atas meja. Dan lalu rapikan. Kemudian letakkan baskom di tempat yang terjangkau oleh pelaku PK. Sebelum melakukan pergantian spray, ada syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama, tinggi kasur harus setara dengan pinggul si penolong. Lebar dan panjang kasur harus setinggi si pasien. Kemudian kondisi ruangan pasien harus terhindar dari cahaya yang menyilaukan, suara yang berisik, angin yang berhembus kencang, dan bau yang menyengat. Nama saya Amara Putri Sakila selaku pelaku pertama. Perkenalkan, nama saya Milda selaku pelaku kedua. Kami ingin mengganti spray Mbak dengan yang baru dan bersih. Apakah diperbolehkan? Apa ada keluhan? Ada. Apakah sekiranya Mbak bisa bangun atau berdiri dari tempat tidur? Tidak bisa, badan saya sakit semua. Baiklah Mbak, kami akan segera melakukan tindakan pergantian spray Mbak. Oke, terima kasih. Pertama-tama, longgarkan semua sisi spray, alas perlak dan perlak yang terkait pada kasur. Yang kedua, taruh tangan pasien di bawah selimut. Selanjutnya, gulung selimut yang sudah kotor. Kemudian diletakkan di tempat yang telah disediakan. Taruh tangan kanan pasien pada bahu, Tangan kiri pasien di bawah bantal.
Lalu silangkan kaki pasien, kaki kanan berada di atas. Balikan pasien kepada si pelaku PK kedua. Lalu gulung semua alat-alat yang kotor seperti spray, alat perlak dan perlak yang kotor. Ambil spray yang bersih, lalu bentangkan. Dan rapikan. Buat beberapa gulungan pada spray. Lalu ambil perlak dan alas perlak. Lalu bentangkan. Hal yang harus diperhatikan dari perlak adalah alas perlak harus lebih besar daripada perlak. Lalu balikan si pasien kembali ke semula. Kemudian tangan kiri pasien ditaruh di bahu, Tangan kanan pasien berada di bawah bantal. kaki kiri pasien disilangkan di kaki kanan, kemudian balik pasien ke arah pelaku PK kedua. Itu sama. Tarik semua spray yang kotor, perlak, dan alat perlak. Kemudian letakkan di tempat yang telah disediakan. Tarik selimut yang baru. Perlak dan alat perlak. Balikan pasien ke posisi semula. Lalu rapikan sisi-sisi yang masih berantakan. Bisa, Mbak. Kemudian penggantian sarung bantal. Angkat kepala pasien, ambil bantalnya, kemudian ganti sarung bantal dengan sarung bantal yang baru. Sarung bantal yang lama taruh di tempat yang telah disediakan. Jika terjadi kesulitan, bisa dilakukan penggantian sarung bantal dengan dua orang. Dan pastikan jangan sampai sarung bantal yang baru terkena dengan oleh celemek supaya menjaga kesehatan bantal tersebut. Kemudian taruh sarung bantal kembali di bawah kepala pasien seperti semula. Lalu ambil selimut yang bersih, lalu bentangkan. Lakukan lipatan kroyen pada ujung kaki pasien agar kaki pasien bisa bergerak dengan leluasa. Kemudian buat lipatan pada bagian atas selimut. Lalu keluarkan tangan pasien. Kemudian masukkan kembali sisa-sisa selimut ke dalam kasur. Sebelum keluar, hendaknya kita meminta izin bahwa penggantian spray sudah selesai. Permisi Mbak, kami sudah mengganti spray Mbak dengan yang baru dan bersih. Terima kasih. Jika ada keperluan, silahkan tekan bel lagi ya Mbak. Permisi Mbak. Sebelum keluar, hendaknya kita mengambil semua barang-barang yang kotor dan membawanya keluar. Setelah selesai mengganti spray pasien, kami akan melepas APD yang kami gunakan, mulai dari masker, buang di tempat sampah, kemudian lepas celemek, letakkan yang
kotor di bawah dan yang bersih berada di atas. Kemudian yang terakhir adalah pelepasan sarung tangan. Buang di tempat sampah. Sekian video tata cara mengganti spray dengan pasien berada di atas kasur dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. PMR Wira SMK Negeri 2 Tarakan. Bisa, bisa, bisa.